persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini setiap hari. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online, mari siapkan hatinya untuk kita akan datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan terus akan melawat kita bersama-sama di Menara Doa ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami datang hari ini Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan. Untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk kami dapat menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Urapi ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Kami percaya biarlah ya Tuhan firman-Mu akan menghidupkan seluruh kehidupan kami. Kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan secara khusus ya Tuhan. Kami yang punya masalah beban apapun Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini ya Tuhan kami melihat kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan itu ada atas hidup kami. Bapa terima kasih. Biarlah Engkau hadir lawat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan tuntun kami hari ini. Mari naikkan ucapan syukur. Katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau luar biasa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau nyatakan itu bagi kami. Kau Tuhan yang selalu setia. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Saat kami berseru kepadamu, Engkau dengar. Engkau Tuhan hadir bagi kami. Oh ralabaya syada ralabo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau baik Tuhan. Oh ralabataka ralabaya syada karalabalabala. Biarlah Kau nyatakan itu buat kami Tuhan saat ini. Nyatakan itu ya Tuhan. Urapi kami semua Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Makasih Tuhan Engkau baik buat kami. Makasih Roh Kudus. Waktu
ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam firman-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari dari awal katakan, waktu ku takut Tuhan. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, Tuhan ini doa kami kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam firman-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari Bapak Bicara datang sembahyang. Waktu kami berseru Tuhan, Kau dengar doa kami. Tuhan Yesus, nyatakan itu buat kami hari ini. Waktu kami takut, kami datang kepada Tuhan. Oh, kami punya Tuhan yang selalu setia mendengar doa kami. Ya Tuhan Yesus, jawab hidup kami ya Tuhan Yesus. Ini doa kami. Sembahyang. Waktu ku berseru, Kau halau
saudara mulai angkat suaranya sembah. Waktu kami tahu Tuhan, kami bawa hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Mari mulai kita sembah Dia. Arahkan hidupmu kepada Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Allah ada di hidup kami. Allah ada di pihak kami selamanya. Ora la bataka la bayasye, ora la bo. Terima kasih Kudus, Engkau yang pelihara kami, Tuhan. Ajar kami lebih lagi, oh haleluya. Terlalu ajaib, terlalu dahsyat bagi kami Tuhan. Setiap hari kami datang Tuhan di menara doa ini. Setiap kali kalau kami berjumpa dengan Tuhan, kami selalu mendapatkan Engkau. Terima kasih firman-Mu yang menghidupkan kami. Haleluya. Oh ralabataka ralabayasya ralabo. Hiralabo yasya ralabo. Oh ralabayasya ralabo. Kekuatan kami ada di dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami. Oh, ralabayasye. Mari Bapak bicara. Oh terus angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Yesus. Engkau Allah ada di pihak kami Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang bela semua ya Tuhan masalah kami. Siapakah yang menjadi lawan kami? Kami tahu Tuhan Engkau luar biasa buat kami. Kalau Tuhan ada di pihak kami, kami percaya semua jalan-jalan hidup kami terbuka. Oh ralabataka ralamayasya. Mari bersama-sama sembah Dia. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan aku pasti dapat. Ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Sekali lagi katakan Allah yang bela. Allah yang bela.
pasti dapat. Lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya.
untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini Tuhan. Hari-hari ini mereka mungkin mengalami ya Tuhan, masa-masa yang sangat sulit, keadaan yang sangat terjepit. Ya Tuhan, aku berdoa, Tuhan beri kami iman Tuhan untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berikan iman buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan hati yang bisa percaya dan melihat ada pertolongan Tuhan hari ini. Ada pertolongan Tuhan saat ini. Ada kekuatan dari Tuhan saat ini. Ada penghiburan dari Tuhan saat ini, saudara. Mari datang pada Tuhan. Mari datang pada Yesus, saudaraku berdoa. Saudara yang hadir di menara doa ini, mungkin banyak orang tidak tahu pergumulanmu, jeritan hatimu, kesedihanmu, tangisanmu. Tapi di sini, saat ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin berdoa buat saudara. Saya ingin menguatkan saudara. Mujizat itu masih ada. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Hari ini datang pada Yesus, saudaraku. Minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Oh ya Tuhan Yesus, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan urapan-Mu turun Tuhan. Berikan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak meninggalkan mereka. Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu ini Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, angkat ya Tuhan ketakutan mereka. Angkat ya Tuhan kesedihan mereka. Dalam nama Yesus. Jangan Tuhan sedang mereka suatu karya yang agung lihat, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Buka suaranya, nyanyikan lagu ini. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami merendahkan diri kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami minta belas kasihan-Mu buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan. Doa saudaraku. Baik saudara yang ada di Holy Spirit maupun saudara yang di menara doa secara online. Ada lawatan Tuhan, ada mujizat Tuhan sekarang. Oh ya laba. Tuhan katakan jangan takut. Berdirilah tetap. Lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan yang hari ini kepadamu. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Aku berdoa ya Tuhan hari ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan. Ya Tuhan mereka akan mengalami kemenangan. Ya Tuhan mujizat-Mu. Terobosan-Mu ya Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan dapat mengajar sebagian daripada sabda firman-Mu. Ya Tuhan berikan kami pewahyuan, pengertian yang baru Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini ya saya ingin sharingkan tentang bagaimana atau belajar menghadapi resiko iman ya. Sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana iman saudaraku. Hari Minggu kita sudah belajar tentang kerendahan hati yang berkaitan erat dengan sebenarnya dengan iman kepada Tuhan. Nah di sepanjang Alkitab saudara ya, setiap kali Tuhan ingin membawa umatnya ya naik ke level kehidupan yang lebih tinggi ya. Setiap kali Tuhan mau melakukan mujizat atau memberikan berkat-berkat yang tidak terduga ya, biasanya saudaraku Tuhan akan memberikan sejumlah perintah ya untuk dilakukan, di mana di dalamnya itu akan mengandung apa saudara? Resiko iman. Nah resiko iman saudaraku. Nah hal mengambil resiko iman ini adalah bagian penting dalam kehidupan kita ya saudaraku. Berjalan bersama dengan Tuhan atau bersandar kepada janji-janji Tuhan. Saudaraku yang Kristus. Nah pertanyaannya adalah begini. Mengapa kok penting kita harus berani menghadapi yang namanya resiko iman, saudaraku. Saudara, ya kan, karena Tuhan ingin kita belajar mempercayai Dia, ya, dan kita tidak dapat memimpin orang lain, ya saudara, untuk hidup dalam iman kalau kita sendiri menolak untuk melakukannya. Saudaraku, kita bisa omong sama orang ketika kita nggak baik-baik saja. Ayo hidup dengan iman, percaya saja. Saudaraku, nah oleh karena itu seringkali Tuhan izinkan keadaan-keadaan saudaraku yang sebenarnya di dalam keadaan yang sangat sulit ini atau terjepit ini saudara. Tuhan ingin kita bisa bersandar saudara kepada janji daripada firman Tuhan. Nah bicara iman itu bicara tentang saudara kepada siapa kita bersandar sebenarnya. Kalau saudara beriman sama bangku artinya saudara bersandar kepada kekuatan bangku. Makanya saudara percaya saudara berani duduk. Begitu pula dengan ketika saudara beriman sama Tuhan, saudara bersandar kepada janji Tuhan. Nah saudara hidup dengan Tuhan, ya kan? Saudara hidup dengan janji-janji Tuhan, saudara, dan saudara akan dapatkan. Nah di dalam Alkitab saya ingin bagikan saudaraku, ya kan? Ada satu peristiwa, ya kan? Yang sangat penting untuk kita bisa pelajari saudaraku, ya kan? Pada satu hari, saudara, orang Israel baru merayakan Paskah di Mesir. Pada waktu mereka merayakan Paskah di Mesir, ya saudara, mereka memotong daripada anak domba. Darahnya mereka oleskan ke tiang pintu mereka. Lalu mereka makan daging domba, makan sayur pahit. Lalu Tuhan perintahkan saudaraku kepada mereka, ya kan? Dan mereka lakukan semua. Dan mereka melihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Semua rumah-rumah yang ada tanda darah, saudaraku, ya kan? Anak laki-laki sulung, ya saudara, itu semuanya diselamatkan, tidak ada kematian. Tapi rumah-rumah orang Mesir, saudaraku, yang anak sulung orang Mesir, termasuk binatang, saudaraku, semuanya mengalami kematian. Sehingga menimbulkan satu ketakutan yang besar di Mesir, saudaraku. Nah, pada saat itulah, saudaraku, Tuhan ingin membawa bangsa Israel sesuai dengan doa mereka. Karena mereka sudah mengerang, sudah tidak kuat dengan beratnya perbudakan. Saudaraku, Tuhan utus Musa untuk bebaskan mereka dan mereka dibawa keluar ke Mesir. Sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan lembutkan hati orang Israel yang selama ini memperbudak mereka, pakai tenaganya tapi nggak bayar upahnya. Tapi pada malam itu saudara, setelah mereka merayakan Paskah di Mesir, Tuhan membuat orang Israel murah hati. Ketika orang Israel saudara mengetuk pintu rumah orang Mesir, meminta daripada emas, perak dan semua kekayaan, orang Mesir memberikan semuanya kepada orang Israel. Dan disitulah mereka pergi saudara, dan Firaun mengizinkan mereka keluar dari Mesir, bebaskan mereka dari Mesir. Dalam perjalanan saudara menuju daripada tanah perjanjian, saudara Kristus, ya kan, tiba-tiba saudara mereka dengar suara daripada tentara Firaun. Saudara Kristus, mereka dengar.
Saudara, ini yang kita mau bahas. Saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih jelasnya satu peristiwa ini dari Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu apa saudara? Sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, ini kata-kata ini, saudara, wah, ketika bangsa Israel itu nggak takut, ya kan, mengalami ketakutan, saudaraku, ada 4 hal yang diucapkan. Ketika kita mengalami ketakutan, saya rasa ketakutan ini berbahaya sekali, saudaraku, rupanya. Tapi apa perkataan Musa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Kita baca sama-sama. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan amin. Ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, Dia akan bawa mereka keluar dari Mesir, ya kan, untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Pertanyaannya, saudaraku, kalau Tuhan berjanji, saudaraku, Tuhan pasti nggak menggenapi? Tuhan pasti genapi. Kenapa Tuhan? Ya kan? Tuhan tuh bukan seperti kita manusia. Kita berjanji, kadang kita nggak tepati. Kenapa? Pertama, karena kita lupa. Yang kedua, karena kita nggak sanggup menepati janji itu, nggak punya kemampuan. Kalau Tuhan nggak pernah lupa Dia, karena Dia Allah yang kekal, nggak pernah lupa. Dia pasti genapi. Katakan amin. Nah, Tuhan itu maha kuasa. Apa yang dia janjikan, Dia bisa lakukan itu untuk menepatinya. Katakan amin, saudaraku. Ini itu Tuhan kita, saudara. Nah, di sini kan Tuhan janji, aku akan bawa kamu. Tetapi kenyataannya, mereka sudah keluar dari Mesir. Di tengah jalan kena masalah. Mereka kejepit. Saudara, Kristus hidup kita seperti itu. Tuhan bilang, barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan janji. Ada banyak janji dalam hidup saudara mungkin. Dalam hidup saya. Saudaraku, kita sudah jalani ini. Tiba waktu kita jalan di tengah jalan, tiba-tiba kita ketemu masalah yang membuat kita terjepit. Seperti orang Israel, di belakang dikejar sama Firaun, di depannya laut teberau. Makanya mereka harus ketakutan. Saudara ketakutan, pasti saudara pernah menghadapi keadaan kejepit. Ini 2. Dari manusia, dari alam, dari keadaan. Hidup kita selalu kita ngadapin orang-orang yang sulit kah? Saudaraku yang sulit, yang gak bisa berubah, yang segala macam. Kita ngadapi juga keadaan-keadaan. Ya, saudaraku. Nah, mungkin dalam beberapa minggu ini juga seri ini saya juga mau bahas tentang saudaraku yang tulis janji Tuhan tentang memindahkan gunung. Gunung itu kan sesuatu yang besar, yang sulit, yang gak bisa berubah. Tapi Tuhan janji, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa berkata pada gunung ini, pindah, dia akan pindah. Tapi hari ini yang saya mau bahas adalah, kalau kita tidak punya iman, maka yang muncul adalah ketakutan.
Katakan amin saudara, katakan amin. Makanya saya ingin sharingkan beritahu kepada kita saudaraku. Coba kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudaraku, ini kalau ada ketakutan dalam diri kita, saudara harus bisa mendetek ini bukan dari Tuhan. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang sudah biasa mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Jangan sampai ada saudaraku Yesus, ya kan? Kita biarkan ketika ada ketakutan, kita biarkan dia berhari-hari. Kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, kebingungan. Alkitab katakan apa saudara? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Itu bukan dari Allah. Pasti dari iblis, saudaraku. Ya kan? Nah, jadi tapi Allah memberikan pada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah hari ini saudara, kita akan pelajari bangsa Israel. Saudaraku, mereka sangat ketakutan ketika menghadapi orang Firaun dan keadaan laut berau. Saudara, ya kan, ada 4 hal yang kita pelajari dari bangsa Israel tentang rasa takut ini. Saudaraku, nah kita melihat mereka nih. Yang pertama, ya kan, ketakutan membuat kita menjadi seorang yang apa? Skeptis dan sinis. Kalau saudara pelihara ketakutan-ketakutan, itu ada ribuan jenis ketakutan saudaraku. Yesus, ya kan? Kalau anak bayi katanya pertama-tama ketakutan anak bayi itu ketakutan akan suara ya. Suara yang besar gitu loh. Kalau anak-anak bayi, ya kan? Ya kan? Itu bayi. Tapi setelah itu, setelah kita berkembang, bertumbuh besar, kita belajar banyak hal tentang ketakutan-ketakutan, berbagai jenis ketakutan. Saudaraku, dari orang tua kita yang dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas. Lalu belajar dari lingkungan. Nah kita harus sadar saudaraku bahwa ketakutan itu bikin kita skeptis dan sinis. Coba lihat perkataan orang Israel. Keluaran 14 ayat yang 11 kita baca sama-sama sekali lagi. Ya kan? Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Kata-kata ini kayaknya kata-kata yang bagaimana? Ini sarkas, sinis, skeptis, saudaraku ya kan? Jadi artinya apa saudara? Dia tuh nggak yakin, ya kan bahwa Tuhan, ya kan bisa membawa mereka atau menyelamatkan mereka dari apa saudara? Dari kejaran Firaun. Nah sekarang ke depannya bagaimana? Inilah makanya saudaraku, ya kan? Dalam hidup kita, ketika kita cuma bisa lihatnya cuma orang yang ngejar kita, atau kita di depan kita lihat laut, pasti kita hidup dalam ketakutan. Kalau kita selalu tengok ke belakang, kadang tengok ke depan, yang muncul tuh takut. Sekali-sekali dalam hidup kita, makanya tiap pagi kita harus bisa tengok kemana? Ke atas. Ke atas. Kita lihat Tuhan. Lihat janjinya. Kadang-kadang boleh kok. Kalau saudara mau doa, doa buka mata aja lihat di atas. Sekalipun yang dilihat cuma langit-langit. Atau keluar dari rumah sebentar. Lihat langit. Beneran. Tuhan, aku takut. Aku takut dengan orang-orang yang mengejar-ngejar aku. Aku takut Tuhan di depan udah gak ada jalan lagi. Aku nih kejepit Tuhan. Kalau aku terus pelihara ketakutan, aku akan jadi orang yang skeptis. Selalu gak percaya, selalu meragukan Tuhan, meragukan diri sendiri. Ngomongnya pasti sinis, ngomongnya pasti nyelekit, ngomongnya pasti gak enak. Ya kan? Selalu bicaranya gak mungkin, gak tahu. Pokoknya orang skeptis kan kayak gitu. Gak tahu, gak mungkin, gak bisa. Ya kan saudara? Ya kan? Apa udah gak ada kuburan lagi di Mesir sampai kamu bawa ke sini? Ini kan udah ngomongan yang gak enak didengarnya. Padahal kan mereka berdoa minta lepaskan kami dari perbudakan. Kalau saudara baca di Keluaran pasal 1, pasal 2 itulah kejadiannya.
Itu pasal 1 kan cerita tentang Allah mendengar mereka dan mengingat akan Abraham. Lalu dia utus Musa, saudaraku, untuk datang bebaskan mereka. Setelah mereka sudah ada di tengah jalan, mereka tuh lupa akan janji Tuhan. Mereka lupakan doa mereka. Ketika kita lupakan doa kita yang pernah kita naikkan di hadapan Tuhan, kita lupa akan firman Tuhan. Kita lupa untuk lihat naik ke atas, lihat ke atas. Lihat ke Tuhan. Kadang-kadang kalau kita selalu lihat yang ke depan, kita takut. Kadang kita gak pasti. Belakang orang-orang, masa lalu kita. Yang pertama, ketakutan membuat kita menjadi seorang yang apa? Skeptis dan sinis. Kita ragukan Tuhan. Lalu kita tarik diri. Aku gak mau ambil resiko lah. Aku gak mau ambil resiko. Ya kan, orang takut gak pernah mau ambil resiko. Mau cari aman. Saudaraku, ya kan? Mau cari aman, aku udah ada ikut-ikutan dah. Ya enggak ada pelayanan, banyak masalah. Akhirnya aku jadi pakai begini, ikut Tuhan. Hati-hati saudaraku. Yang kedua, ketakutan membuat kita menjadi seorang yang apa? Egois. Ketakutan buat kita egois. Saudaraku, yang cuma mikirin diri sendiri. Sampai akhirnya kita gak bisa memikirkan daripada orang lain yang berdampak. Hidup kita gak berdampak. Ya, hidup kita gak akan pernah bisa mengubah banyak orang. Sekalipun kita ini seorang pemimpin atau pelayan Tuhan. Kalau hidupnya selalu hidup dalam ketakutan, pasti ketakutan. Rasa tidak aman dengan posisinya, dengan pelayanannya, dengan jabatannya. Rasa takut, rasa tidak aman dengan keadaan dirinya. Dengar baik saudaraku, ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ketakutan membuat mereka egois. Apa perkataan egois mereka? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini kan egois. Kamu yang minta, dikasih. Sekarang kamu nyalain orang. Saudaraku, ya kan? Kadang-kadang kalau orang suka mikirkan diri sendiri, saudaraku, ya kan? Itu mudah sekali untuk nuduh orang, nyalakan orang, ya kan? Dan lari dari tanggung jawab. Ini egois saudaraku. Dan berujung juga, saudara, ini bicara tentang apa saudara? Kadang-kadang masalah kepemilikan, masalah hal-hal yang lain. Ketakutan itu membuat kita menjadi orang yang apa? Iri hati. Saudaraku, egois ngarahnya ke iri hati. Makanya kemarin kita belajar daripada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada Yohanes Pembaptis. Ya kan? Tuhan berkata ini orang besar. Ya kan, mereka yang pernah lahir dari seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa saudara? Karena Yohanes Pembaptis ini saudara, ya kan, dia bisa melenyapkan yang namanya egoisnya dia. Saudaraku, ketika para murid-murid Yohanes Pembaptis berkata bahwa, Rabi, orang yang engkau baptis, yang bersama kamu di sungai Yordan, Yesus kan namanya, dia membaptis. Dan semua orang, murid-murid kita, sudah mengikut dia. Apa jawaban Yesus? Yesus berkata, apa jawabannya pada Yohanes Pembaptis? Inilah saudara kebesaran hatinya. Kerendahan hatinya. Dia tidak egois. Dia bisa mengakui bahwa pelayanannya dan orang-orang yang bersama dengan dia semata-mata itu adalah pemberian Tuhan. Saudara, bukan milik dia. Saudara, bukan mainannya dia. Yang kalau ada orang ambil, dia harus ngamuk. Dia takut diambil. Enggak, itu milik Tuhan. Yang kedua dia bilang, saudara, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Dia kan sahabat daripada mempelai laki-laki, mendengarkan suara mempelai laki-laki. Sekarang, ya kan, aku sukacitaku penuh. Kenapa? Karena dia melihat bahwa jemaatnya, murid-muridnya dan pelayanannya, ya kan, itu adalah milik Yesus, milik Tuhan. Sekarang kalau mereka pelayanannya sudah diinikan lagi, Yesus pelayanan dia kan cuma membaptis, cuma satu orang pada masa itu yang membaptis pelayanan Yohanes, pun dia udah sendiri yang lakukan, saudaraku. Sekarang dilakukan oleh Yesus, bukan Yesus yang murid-murid. Dia berpikir bahwa apa saudara?
pelayanannya atau tugasnya sudah selesai. Yang kedua, bahwa murid-muridnya Yohanes Pembaptis itu adalah milik siapa? Milik mempelai laki-laki. Mereka sudah jadi mempelai perempuan, itu tugas dia. Dia bilang, aku bersuka cita. Memang aku kerja untuk mempersiapkan jemaat buat Yesus. Wah, ini orang dipuji Tuhan. Karena orang ini sudah bisa melenyapkan yang namanya egois. Saudaraku, dia bisa mengakui kepemilikannya itu semata-mata dari Tuhan. Yang kedua, apa yang dia kerjakan. Ya kan saudara, hasilnya adalah seorang mempelai perempuan. Dan itu bukan milik dia, tapi milik daripada mempelai laki-laki. Dan sekarang mempelai perempuan itu mengikuti mempelai laki-laki, dia bersuka cita. Saudara sebagai gembala, saudara sebagai pelayan Tuhan kah? Sama seperti saya. Saudara melihat apa yang saudara kerjakan. Ya saudara mau menghasilkan apa? Menghasilkan follower untuk saudara kah? Atau mau menghasilkan mempelai perempuan yang menjadi milik mempelai laki-laki kita? Itu pertanyaannya itu. Selalu tanya. Ya kan? Tapi sebelum dia berkata seperti itu, ada satu perkataan jadi berkat buat kita. Aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Tapi aku, ya kan? Yang mendahului daripada dia. Maksudnya apa saudara? Saya tuh dapat pengertian aku bukan Mesias. Seringkali kita menyebut diri, kita merasa diri, kita berpikir diri kita ini Mesias. Apa Mesias? Juru selamat. Kalau bukan aku yang tolong kamu, yang gak selamatkan kamu bukan siapa-siapa. Seperti kita tuh bertanggung jawab untuk semua alam semesta ini. Kalau udah ada kita, semua gak jalan. Dan tidak ada. Kita harus bisa berkata kepada diri kita, aku bukan Mesias. Aku cuma sahabat mempelai laki-laki. Aku adalah sahabatnya Tuhan. Rekan sekerja. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan, seringkali saudaraku, ya kan, Tuhan seringkali halangan untuk kita bisa mengalami yang namanya sesuatu yang besar. Melakukan sesuatu yang besar dari Tuhan adalah apa? Egois kita. Kita hanya memikirkan untuk diri kita. Itu bukan hal besar. Wow, bagaimana punya rumah besar, punya gereja besar, punya mobil, yang punya pekerjaan gaji yang besar. Semua kita berpikir seperti itu. Tuhan tuh mau saudara, kita tuh berpikir dan berdoa sesuatu yang besar, yang melampaui diri kita, yang melampaui kebutuhan kita. Yang ngerti katakan amin. Itu yang melampaui kebutuhan kita. Saya bersyukur saudara, saya bersama dengan para pengerja di Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mereka semua mau berpikir saudara, melampaui daripada kepentingan dan kebutuhan mereka. Sehingga Tuhan mempercayakan kita banyak hal. Berapa belas tahun yang lalu Tuhan percayakan kita untuk pelayanan misi. Maksud saya adalah pelayanan misi adalah ya kan, pelayanan yang melayani orang-orang yang tidak pernah ke gereja. Orang-orang yang staraf hidupnya prasejahtera. Kita layani mereka, kita jangkau mereka. Kita bantu mereka dengan sembako, kita bantu dan segala itu. Dan banyak di mereka percaya sama Tuhan. Saudara, kita terus berpikir bagaimana jangkau daripada gereja-gereja yang ada di pedesaan. Ratusan hamba Tuhan tiap bulannya datang ke Palembang. Kita biayai ongkos, kita biayai makan. Beberapa kita fasilitasi untuk pembangunan daripada gedung gereja mereka. Kita tabur mereka. Saudaraku, dan sampai hari ini saudara, Tuhan juga percayakan, ya kan, bagaimana, ya kan, kita bisa berpikir untuk, ya kan, kecerdasan, mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Hari ini saya ingin dorong saudara, kalau kita hidup dalam ketakutan, ya saudara, kita akan takut menghadapi resiko. Kita nggak akan resikonya. Setiap kali Tuhan memberi kita, ya kan, satu perintah, saudaraku, di sana selalu ada resiko. Di belakang Firaun, resikonya adalah Firaun dan laut Teberau. Kalau kita terus,
saudaraku, membiarkan ketakutan menghantui, menguasai pikiran kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang egois. Saudaraku, orang egois, yang penting aku lah, gak mau pening aku. Orang Palembang gak mau pening aku, kamu aman be. Saudara, kesenggol sedikit marah, maksudnya kesenggol tersinggung, ya kan, kesenggol sendiri apa tidak terima. Hari ini saudaraku Yesus Kristus, kita harus bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin. Yang ketiga, ya kan, kalau ketakutan itu apa sih sebenarnya bahayanya? Itu akan membuat kita menjadi orang yang apa? Keras kepala. Kenapa kita ini keras kepala? Karena kita hidup dikuasai oleh apa? Ketakutan. Seperti orang Israel ini. Saudara lihat di sini. Keluaran 14 ayat 12a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Saudara sini. Orang-orang yang keras kepala. Itu adalah orang-orang yang selalu menolak perubahan. Ya. Mereka menolak untuk apa? Belajar dan diajar oleh Tuhan. Ya. Pikiran mereka tuh tertutup. Sehingga mereka tidak pernah bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Hal yang paling sulit, ya ada pepatah nih saya tulis nih. Hal yang paling sulit dibuka adalah pikiran yang tertutup. Makanya kembali saudaraku, kenapa kok ya pentingnya kita belajar dan bertumbuh dalam apa? Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Karena orang yang rendah hati pasti lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mau mendengarkan ketika diajar. Dan orang ini mau belajar. Sehingga mereka bisa bertumbuh dalam apa? Kesanggupan, karakter, dan pengenalan akan Tuhan. Katakan amin saudara. Ini dia. Sehingga kalau saudara bisa bertumbuh dalam kesanggupan atau kompetensi. Ya kan? Keahlian. Saudara, Tuhan akan berikan berkat kepada saudara untuk kalian. Biasanya berkat keuangan di sana. Saudara, berkat keuangan itu dapat. Kalau saudara punya kesanggupan, keahlian, saudara dapat. Ya orang-orang dunia yang punya keahlian, saudara, mereka dibayar tinggi karena mereka punya kompetensi untuk saudaraku mengobati penyakit kanker. Dia dibayar sekali kemo berapa duit. Kalau seorang bisa punya keahlian, kompetensi saudaraku, ya kan? Untuk sebagai penasehat hukum. Wah, itu bisa dapat, itu berkat dari Tuhan. Yang kedua adalah karakter. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan lewat karakter kita. Yang ketiga, itu pengetahuan, pengenalan atau pewahyuan akan Tuhan. Hanya orang rendah hati dan lemah lembut saudaraku yang akan bisa bertumbuh dalam 3 hal. Kesanggupan, karakter, dan pewahyuan ini. Yang akhirnya saudara, berkat Tuhan makin besar dalam kehidupannya. Katakan amin. Yang keempat saudaraku, ya, yang keempat adalah ketakutan akan membuat kita menjadi seorang yang apa? Yang picik. Ya, yang picik. Keluaran 14 ayat 12b, ini orang Israel dia berkata begini. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tuhan gak pernah yang saudara merencanakan mereka mati di padang gurun. Berkali-kali ngomongnya mati terus orang Israel nih. Mati padang gurun, mati padang. Nanti dalam kesempatan lain waktu kirim 12 pengintai ngomongnya apa? Mati lagi. Akhirnya mati beneran di padang gurun. Saudaraku, mereka gak pernah masuk tanah perjanjian. Tuhan gak pernah rencanakan mereka untuk mati di padang gurun hanya karena masalah yang besar itu. Katakan amin. Jadi kita picik. Ketakutan buat kita picik. Saudaraku, kalau orang-orang pikir, ya kan, ada banyak orang-orang yang sulit sekali kalau kita ngomong hati-hati. Maka kita harus hati-hati dengan orang yang hidup dalam ketakutan.
Kenapa saudara? Pasti dia skeptis, mau ngomongin apa aja pasti dibantah, disanggah sama dia. Jangan minta apa-apa, egois, pelit. Ya kan? Jangankan minta. Ya kan, kalau kita ngasih orang, saudaraku, tapi kita nggak ngasih dia, ngamuk dia. Ini orang-orang yang kasih ketakutan itu karena apa? Egois. Ya kan, harus dia yang dikasih, jangan orang lain. Kalau kasih orang lain, harus kasih dia juga. Urusannya apa dengan kita? Kadang-kadang kalau kita jadi hidupnya seperti itu. Saudara, ini hal-hal ini yang ngerusak. Makanya kenapa? Ya kan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan mendatangkan apa? Penghukuman. Kenapa ketakutan mendatangkan penghukuman? Karena ketakutan menghasilkan skeptis, egois, keras kepala, dan picik. Coba dicek saudaraku, hati kita, pikiran kita. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa orang Israel dikuasai oleh ketakutan? Mereka, ya kan, sehingga membuat mereka jadi orang yang skeptis, egois, dan keras kepala. Karena mereka menolak hidup oleh iman. Mereka menolak untuk bersandar kepada janji Tuhan. Saudara tahu arti kata bersandar? Saudara tahu kan? Sandar, nyandar. Bisa gak sandar kepada Tuhan? Bersandar kepada Tuhan dan janji Tuhan. Pada kasih Tuhan. Ibrani 10 ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya apa? Setia. Katakan amin. Setia artinya apa? Dapat dipercaya, dapat diandalkan. Kalau dia berjanji, dia pasti menepatinya. Katakan amin saudara. Dalam Roma 8, 31, 32. Saudaraku, ya kan? Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Supaya kita bisa mengatasi yang namanya ketakutan-ketakutan yang tidak perlu kita takuti. Saudaraku, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya tutup saudara, ya kan, dengan perkataan ini. Bahwa Tuhan tuh punya rencana besar, punya pekerjaan besar, punya pelayanan besar untuk hidup saudara. Tapi itu ada di balik ketakutan saudara semuanya. Di situ, karena di situ ada resiko iman. Saudara tahu ada resikonya, aku takut. Tapi saudara tahu Tuhan taruh di sini. Aku harus buat ini, aku harus melangkah ini. Aku buat pelayanan baru. Aku mau buka rumah untuk Kul. Aku mau ikut dalam pelayanan ini. Tapi aku pernah dulu disakiti, dilukai. Siap, perhatikan saudaraku. Ya kan? Itu resiko. Apakah aku akan dilukai lagi? Ketika saudara mau melangkah, saudara akan bisa masuk tanah perjanjian itu. Katakan amin saudaraku. Ya, saudara. Saya melihat dalam perjalanan hidup saya, pelayanan saya saudaraku. Saya melihat bahwa oleh anugerah Tuhan. Ya, oleh anugerah Tuhan. Ya kan? Saya diberikan Tuhan tuh keberanian untuk menghadapi setiap risiko-risiko daripada semua keputusan dan pelayanan saya. Tidak semua keputusan atau langkah saya itu semuanya berhasil. Ada banyak kegagalan-kegagalan. Saya melihat saudaraku bisnis. Tetapi yang saya melihat adalah bahwa satu yang saya minta Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh apapun buat saya untuk saya lakukan. Kalau Tuhan suruh saya bicara apapun untuk saya katakan. Berikan saya, ya kan, kasih-Mu. Supaya kasih ini bisa melenyapkan ketakutan pribadi saya. Katakan amin. Karena kalau saya dikuasai ketakutan, maka hal ini akan menghalangi saya untuk bisa mentaati apa yang Tuhan inginkan. Dan setiap kali Tuhan perintah kepada saya untuk melakukan, misalnya yang fisik, saudaraku Yesus, ya kan? Seperti pelayanan tadi saya sebut. Saudara, pelayanan untuk memberi makan orang miskin. Saudara, itu mengandung resiko, itu uang.
Di mana waktu itu gereja punya keuangan sangat terbatas. Ya kan saudara Kristus. Tapi Tuhan bilang, langkah dengan iman dimulai dengan uangmu dulu sendiri. Tabunganmu dari tabungan. Lakukan itu. Setiap kali Tuhan bilang beli tanah, bangun gedung gereja. Tempatnya di situ dulu awal-awal. Gereja tidak punya dana yang cukup untuk bisa membeli tanah, melunasinya dan membangun. Tapi Tuhan bilang, bangun, beli tanah dan bangun. Dalam perjalanannya Tuhan bilang, ya kan, gereja tidak ada uang, tapi kamu punya deposito. Itu yang dicairkan. Padahal saya sudah berhenti kerja. Saya juga tidak dapat penghasilan di gereja. Tidak ada penghasilan juga di luar. Dan itulah satu-satu sandaran saya dulu. Tapi Tuhan bilang cairkan itu untuk pembayaran tanah. Saya melihat ketika kita berani ambil resiko iman. Saudara, Tuhan bawa kita ke tanah perjanjian itu. Saya melihat bagaimana Tuhan mengirim jiwa-jiwa dalam pelayanan ini. Orang-orang yang diselamatkan, disembuhkan, diubahkan hidupnya. Saudara, saya melihat banyak sekali. Bukan saya bicara, saya ini bicara tentang semua orang bersama dengan kita. Saudara, setiap kali Tuhan perintahkan apa? Yang terakhir ketika Tuhan membawa kita, Tuhan perintahkan bangun gedung sekolah. Di tengah-tengah masa pandemi, saudaraku. Di mana gereja pun tidak ada ibadah. Saudaraku, hari ini apapun. Satu hari Tuhan bilang, datangi orang itu. Dan kamu yang harus minta maaf kepada orang itu. Ini ada resiko iman. Kalau aku datangi dia, ya kan, lalu ketemu dengan dia di hadapan orang banyak, ya kan saudara. Kalau menurut saya gak ada masalah apa-apa, gak ada salah. Tapi saya harus datang dan minta sama dia. Kalau dia permalukan saya depan orang lain, itu camano Tuhan. Itu resiko iman buat saya. Tapi saya kuat sekali datangi orang itu. Walaupun orang itu tidak mau ketemu. Akhirnya ketemu, saya peluk dia. Saya bilang, maafkan saya. Terimalah saya sebagai teman kamu. Sebagai saudara kamu. Saya mengasihi kamu. Maafin saya. Seringkali ada banyak hal dalam hidup kita, saudaraku. Ya kan, mengandung resiko. Kadang-kadang, kenapa kok kita tidak mau melayani? Kenapa kita gak mau bantu ngasih uang ke orang itu? Bantu orang itu. Nanti kalau aku kasih, ditolak, malu aku. Harga diri gengsiku gimana? Mukaku mau taruh di mana? Saudara, kalau kita udah kenal dengan identitas diri kita. Kita sudah tahu apa yang menjadi peran kita. Saya yakin itu juga bantu untuk kita bisa mengatasi ketakutan kita. Lihat Yesus. Yesus berkata, aku tahu dari mana aku datang, kemana aku pergi. Dia omong seperti itu, saudara. Setelah itu, saudara, dia tanggalkan jubahnya, dia ikat, saudara, pinggangnya. Lalu dia apa? Dia cuci kaki murid-murid. Pekerjaan cuci kaki pada waktu itu pekerjaan paling rendah. Dia tidak gengsi, dia tidak takut tadi. Wah, jatuh nih harga diri aku nih. Enggak. Dia tahu identitas dia. Sekalipun dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yang sederhana, itu tidak akan mengurangi identitas dia sebagai anak Allah. Sebagai Mesias. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Kenapa? Karena Yesus bebas dari ketakutan. Seringkali kenapa kita tidak mau melayani, kita takut ditolak. Malah nanti kita dilukai. Malah kita niatnya baik, malah dikatain, disalahpahami yang enggak. Seringkali ketakutan menghalangi kita sehingga kita gak punya dampak. Tidak bisa berdampak apa-apa. Ya kan? Tidak bisa masuk tanah perjanjian. Nah, hari ini saudara, saya ingin beritahu, Tuhan punya rencana besar. Tuhan mau pakai hidup saudara. Ya kan? Kebesaran seseorang. Ya kan? Itu dilihat. Ya kan? Dari kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Maksud dia bisa bersandar sama Tuhan. Dan kebaikan hatinya diketahui dan dirasakan semua orang. Katakan amin. Tuhan mau buat saudara jadi besar. Tuhan ingin membesarkan saudara. Tujuan apa? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan lewat hidup saudara. Saudara dan saya jadi besar bukan karena kita mulut kita besar. Atau kadang-kadang kita ini besar-besarkan diri. Bukan itu. Tapi karena kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kepada pemeliharaan Tuhan. Pada janji-janji Tuhan. Dan kita tidak takut untuk
berbuat baik, melayani. Biarlah kebaikan hati kita bisa dirasakan ke semua orang. Katakan amin. Kita bukan berarti harus cerita-cerita, enggak, bisa dirasakan. Sebagaimana kesaksian saya, saudaraku, bahwa setelah saya pimpin doa, pimpin ibadah, penghiburan dari salah seorang pemimpin di gereja ini, Pak Edi Tamrin, saudaraku, ya kan? Lalu beberapa daripada semua orang-orang yang ikut ibadah penuh sekali itu kan, mereka pada cerita tentang apa? Saudara, orang ini benar-benar bergantung sama Tuhan. Dan orang ini kebaikannya aku rasakan. Ada kebaikannya. Saya ingin dorong saudara, terus rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah kebaikan hatimu dirasakan semua orang. Bisa dirasakan. Katakan amin saudara. Bukan cuma diketahui tapi dirasakan semua orang. Saya yakin inilah cara kita akan masuk ke tanah perjanjian. Katakan amin. Hadapi resiko saudara. Hadapi resiko iman. Jangan takut kalau saudara ingin melakukan hal-hal besar untuk Tuhan. Saudara ingin menikmati mujizat besar. Hadapi dengan resiko iman. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya saudara, dia tahu bahwa Yesus, ya kan, yang bisa menyembuhkan. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, dia seorang pendarahan. Kalau ketemu orang, kesenggol orang akan najis. Semua orang Israel di kampungnya sudah tahu dia adalah orang najis, pendarahan. Dia harus diisolasi dari masyarakat. Dia tidak bisa bekerja, cari uang. Dia tidak bisa beribadah. Saudaraku, dia mengalami kesakitan. Tapi dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika Yesus datang ke kotanya, ke kampungnya, saudara, dia terobos semua orang baik. Itu resiko iman, saudaraku. Resiko iman ketika dia bilang, dia sentuh jubah Yesus. Alkitab katakan, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Dia berani hadapi resiko iman. Artinya resiko itu buat perempuan dia apa? Dia menajiskan banyak orang. Dan dia siap, saudaraku, untuk apa? Dihukum mati. Kalau dia tidak sembuh, dia hukum mati loh. Karena udah nyenggol-nyenggol banyak orang gitu, saudara. Dan megang Yesus pula. Yang adalah rabi. Saya berdoa saudara. Ya kan? Latih. Buang ketakutan. Minta ada kasih Tuhan. Saudara bisa bertindak dengan iman. Sekalipun itu ada resiko. Tuhan memberkati saudara. Tutup mata, kita akan bangkit berdiri. Tuhan terima kasih. Ada banyak hal dalam hidup kami. Ada banyak doa-doa, harapan-harapan. Bahkan Tuhan, kami mengerti ketika Tuhan sudah berjanji untuk kami bisa melangkah. Kami tahu Tuhan ada banyak resiko-resiko yang harus kami hadapi. Ketika kami beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah ya Tuhan, Engkau berikan kami kasih-Mu. Kasih yang bisa melenyapkan ketakutan. Kami tolak di dalam nama Yesus segala ketakutan ini. Yang menghalangi kami. Ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Berkati tangan-tangan ya Tuhan yang membawa persembahan untuk pelayanan menara doa saat ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka yang memberi dengan murah hati. Terima kasih Tuhan, Tuhan anak-anak-Mu, Kau jawab doa kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau hadir dan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Hatiku percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan dia sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari angkat kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis di Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.